Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Bahri, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah pada siang hari ini, nikmat kita dapat duduk di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saudara-saudara dapatkan, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi asbab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kajian kita siang hari ini kita akan mereview, mengkaji ayat-ayat perjuangan Baitul Maqdis. Kenapa kita perlu mengetahui, mengenal dan memahami ayat-ayat perjuangan Baitul Maqdis? Karena saudara kita di jalur Gaza dan tepi barat di Palestina, mereka berkorban, mereka menderita, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa agresi militer yang sudah masuki hari ke-75. Itu dilandasi oleh spirit motivasi dari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang membesarkan hati mereka, ayat-ayat yang selalu menjadi pegangan baik para mujahidin maupun juga seluruh rakyat di Gaza dan tepi barat Palestina. Ayat-ayat yang sering disampaikan oleh juru bicara sayap militer perlawanan Palestina yang saudara kenal, nama samarannya, nama terkenalnya adalah Abu Ubaidah, yang mengambil nama dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, seorang sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 di antara sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Baitul Maqdis ini penting bagi kehidupan kita kaum muslimin? Karena dia adalah salah satu jantung dunia Islam. Dunia Islam ini jantungnya ada dua. Kalau tubuh kita manusia cuma satu jantungnya. Jantung dunia Islam ini adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau salah satu dari dua masjid yang mulia ini terancam dalam penjajahan, ada entitas asing yang kafir kepada Allah menguasai dan menjajah salah satu dari rumah Allah itu, maka itu adalah tanda bahwa umat Islam ini sedang dalam mara bahaya yang sangat besar. Umat Islam tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena dua rumah Allah itu adalah rumah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini untuk menyembah Allah, dan diikat oleh Allah dalam satu ayat, dalam satu kesatuan, satu nafas.
Ketika berbicara tentang ayat Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra ini nama lainnya adalah surat Bani Israel. Bani Israel itu adalah nama suku bangsa anak cucu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu bergelar Israel. Israel itu artinya hamba pilihan Allah. Nggak ada hubungannya antara Nabi Yakub yang bergelar Israel dengan Israel sebagai sebuah negara yang didirikan oleh kelompok Yahudi Zionisme internasional. Nggak ada hubungannya. Karena Nabi Yakub yang bergelar Israel, hamba pilihan Allah itu, dia beragama Islam. Dia mentauhidkan Allah, dia menyembah Allah satu-satunya, dia berakhlak mulia. Dia membawa risalah, meneruskan risalah yang dibawa oleh kakek dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ishak alaihissalam. Tidak membawa ideologi kebencian, doktrin permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Karena seluruh nabi-nabi Bani Israel itu adalah mereka beragama Islam. Wa nahnu lahu muslimun, sebagaimana dalam Al-Quran. Maka Israel yang sekarang ini yang kita kenal itu selalu berkonotasi buruk. Kenapa? Karena memang mereka mewarisi ajaran sesat yang bukan dibawa oleh para nabi Bani Israel, yaitu sejak Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, ajaran mereka sudah diubah-ubah, tidak lagi orisinil, tidak lagi asli, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Tauratnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, oleh Nabi Daud, oleh Zakaria, oleh Yahya, bahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu adalah salah satu rasul di kalangan Bani Israel yang tidak diakui kerasulannya oleh Yahudi. Ya, diingkari oleh mereka. Mereka mengkafirkan dan menyesatkan Nabiullah Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa bagi umat Islam ini penting persoalan Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis ini sekarang dijajah dan dikuasai oleh Bani Israel dari kalangan Yahudi yang telah kufur dan ingkar kepada Allah dan seluruh risalah para nabi dan rasul. Para ulama mengatakan begitu banyak ayat yang Allah turunkan bercerita tentang Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Al-Quran ini diturunkan untuk Bani Israel. Tentu bukan dalam konteks untuk mereka, tapi untuk meluruskan perangai dan perilaku Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Allah, yang suka membunuhi para nabi dan rasul dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi awal penyimpangan Bani Israel ini adalah setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel yang hidup berabad-abad sejak era Nabi Yakub dan Nabi Yusuf memerintah negeri Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf dikabarkan oleh Allah memboyong ayah, ibunya dan seluruh keluarga saudaranya yang berjumlah 11 orang itu untuk hijrah bermigrasi ke negeri mana? Mesir. Mereka beranak pinak di Mesir. Jumlahnya banyak dan itu mengancam kekuasaan Fir'aun. Maka di masa kekuasaan Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakan Raja Fir'aun itu nama aslinya adalah Ramses II atau Merneptah. Ya, apapun itu namanya, ya silakan, itu urusannya sejarawan ya, yang menggali mengenai bukti-bukti arkeologi sejarah. Tetapi
Di masa Nabi Musa jumlah populasi Bani Israel sudah sangat banyak, ya. Dan mereka dianggap sebagai sebuah ancaman. Dan Fir'aun bermimpi bahwa ada dari kalangan Bani Israel ini akan ada penantangnya, akan ada yang menggugat kezalimannya. Maka itulah mimpi itu, ya, Allah wujudkan dalam bentuk siapa? Lahirnya Nabi Musa alaihissalam, yang ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sangat banyak diceritakan dalam surat Taha, surat An-Naml, surat Asy-Syu'ara. Bagaimana Bayi Musa itu dilahirkan dari keluarga Bani Israel, bapak dan ibunya adalah muslim dan muslimah, lahir dalam keadaan Islam. Tapi kemudian Fir'aun memerintahkan kepada seluruh tentaranya, bala tentaranya, untuk membunuhi anak-anak laki dari kalangan Bani Israel. Maka itulah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 141 dinyatakan, wa idh anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, wahai Bani Israel, dari para pengikutnya Fir'aun. Fir'aun yang durjana, yang menyiksa kalian dan siksaan yang paling buruk, su'al adzab. Apa siksaan mereka kepada Bani Israel? Membunuh anak-anak laki-laki di antara kalian dan membiarkan hidup anak-anak kamu yang perempuan. Jadi anak-anak perempuan dibiarkan hidup, anak-anak lakinya yang dibunuh dan dimatikan oleh Fir'aun. Tapi kekejaman Fir'aun sekarang udah kalah sama Zionis Israel. Zionis Israel nggak pandang bulu, ya. Semua yang berkelamin laki-laki maupun perempuan dibunuhinya juga sama dia, dibantainya dia. Mak-maknya, perempuan-perempuannya akan melahirkan anak juga dibunuh. Anak-anaknya, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan dibunuh juga, dibantai sama dia. Jadi kejahatan Bani Israel sekarang itu melampaui kejahatan Fir'aun di masa lalu, yang dulu menyiksa dan memperbudak Bani Israel. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun yang ayatnya cukup banyak dalam Al-Quran, kisah tentang tenggelamnya tentara Fir'aun, ya, Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, dibelah oleh Allah. Laut itu menjadi dua bagian seperti gunung. Dengan apa? Dengan Musa melemparkan tongkatnya ke tengah laut. Maka Bani Israel melewati lautan itu yang sudah menjadi kering, seperti berjalan di daratan, sementara air laut itu dibelah dua dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka selamat menyeberang dari negeri Mesir. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk ingin mengejar, air itu kembali menyatu, menghancurkan bala tentara Fir'aun. Apa yang terjadi setelah diselamatkan oleh Allah? Mereka justru menjadi umat yang ingkar kepada Allah, mendustakan risalahnya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga apa? Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 167 setelah 20 sekian ayat yang menyatakan kerusakan akhlaknya Bani Israel, Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sungguh Allah akan mengirimkan kepada mereka Bani Israel, ya, bukan hanya Fir'aun yang mereka sudah selamat dari kejaran Fir'aun, tapi orang-orang, raja-raja, penguasa-penguasa yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada Bani Israel itu sampai hari kiamat. Ini ketetapan Allah, ya. Nabi Musa disuruh beritahu oleh Allah, suruh umumkan oleh Allah bahwa Allah akan terus mengirim siapa saja yang akan menyiksa dan menimpakan seburuk-buruk siksaan kepada Bani
Israel sampai hari kiamat. Itu hukuman Allah. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa salah satu penyebabnya? Kenapa Allah selalu kirimkan siksaan kepada Bani Israel? Tapi siksaan itu nggak sampai Bani Israel itu punah, nggak sampai binasa, nggak sampai hancur total seperti umat-umat sebelum ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya Nabi Lut, ya umatnya hancur, binasa, hancur semua, tidak tersisa. Nabi Saleh, Nabi Hud, ya Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, semuanya umatnya hancur binasa yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi Bani Israel tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, disisakan oleh Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita mewaspadai mereka, pergerakan mereka yang senantiasa ya ingin menghancurkan agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Engkau wahai Muhammad pasti akan mendapati kelompok orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, yaitu Muhammad SAW dan umatnya sampai hari kiamat. Itu adalah siapa? Al-Yahud. Kelompok ini yang paling keras kebenciannya dan permusuhannya kepada umat Islam, Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik ya. Maka Allah tampilkan ini supaya apa? Bani Israel ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, agar kita senantiasa kembali kepada agama Allah, jangan pernah mengkhianati risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang menyebabkan mereka disiksa sedemikian rupa sampai hari kiamat? Salah satu penyebab utamanya adalah mereka menolak perintah Nabi Musa untuk memasuki negeri tanah yang disucikan Allah, yang telah dijanjikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai 26. Al-Maidah 21 sampai 26. Sebelumnya ayat 20 Allah mengatakan apa? Ya. Supaya mengingatkan kepada mereka, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan minal alamin. Allah menyerukan kepada Nabi Musa, Musa, ingatkan itu kaum kamu. Ingatkan mereka tentang nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Kenapa? Karena di kalangan mereka Bani Israel ini Allah banyak jadikan nabi-nabi. Allah angkat nabi-nabi banyak dari Bani Israel. Allah jadikan angkat raja-raja yang terhormat seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada lagi Talut sebelum Daud itu ya. Ada lagi raja siapa? Itu banyak. Mereka orang-orang terhormat, mereka muslim. Mereka diberikan kemuliaan dan anugerah dari Allah Ta'ala, yang belum pernah ya diberikan karunia itu kepada umat lain di atas muka bumi ini. Makanya ya Allah perintahkan mereka untuk apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaum Bani Israel, masuklah kamu ke dalam tanah suci yang disucikan Allah ya, yang telah Allah tetapkan untuk kamu, tapi kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Fatanqalibu khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi mereka nggak mau masuk. Lah kok sekarang mereka mengklaim itu tanah Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ya. Dulu ketika dikasih mereka malah menolak. Sekarang mereka ambil alih, mereka menggugat, mereka mengklaim itu tanah milik nenek moyang kami, nenek moyang lo. Nenek moyang siapa di situ? Ya, Yahudi itu nggak lama tinggal di dalam Baitul Maqdis, hanya beberapa generasi saja, dan mereka kemudian seringnya itu apa? Keluar
berdiaspora, dihukum oleh Allah yatihuna. Kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat 26 itu, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ya, karena mereka menolak untuk masuk ke dalam negeri yang dijanjikan itu oleh Allah. Mereka dihukum oleh Allah, diharamkan, terlarang buat mereka tidak bisa masuk ke negeri itu selama 40 tahun. Dan selama itu mereka mengembara kebingungan di atas muka bumi ini, jadi nomaden, pindah-pindah, berdiaspora, nggak punya tanah air. Itulah bentuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman dari Allah, mereka tidak punya tanah air, berpindah-pindah, dia jadi warga negara numpang di negara lain. Ya. Terus sekarang kalau mereka sekarang bikin negara nasional untuk kelompok Yahudi, itu bagaimana? Apakah itu menguntungkan mereka atau menguntungkan kita umat Islam? Kita lihat nanti ayatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang jelas itu adalah siksaan dari Allah, ya. Nggak boleh mereka, dan menurut para ahli sejarah dan tertulis di dalam Taurat dan Talmudnya mereka Yahudi, bahwa kekuasaan Bani Israel itu di bumi Palestina, di bumi yang diberkahi oleh Allah itu tidak pernah, kalaupun pernah berkuasa, tidak akan pernah lebih dari 8 dekade, alias 80 tahun. Selalu kekuasaannya itu sebelum 80 tahun punah, kalah. Nah makanya sekarang usia negara Israel itu sejak tahun 48 sampai sekarang 2023 itu kan 75 tahun. 5 tahun lagi, sesuai dengan nubuat yang ada di dalam Taurat dan Talmud, mereka kekuasaan di Israel itu sendiri, tanah yang mereka rampas dari bangsa Palestina itu menurut ajarannya, menurut kitab Taurat dan Talmud yang mereka yakini, mereka berkuasanya tinggal 5 tahun. Makanya sekarang mereka menghadapi sebuah situasi perang eksistensial. Yang kata Benyamin Netanyahu, ya, itu setan itu, dia bilang ini adalah perang kemerdekaan yang kedua. Untuk mempertahankan kemerdekaannya ini, dia menganggap ini perang kemerdekaan kedua. Perang kemerdekaan pertama itu tahun 45 sampai 48 untuk merebut wilayah Palestina dengan dukungan Amerika dan Inggris sebagai bapak dan ibu haramnya. Ini kan dua negara ini yang pemenang perang dunia 1 dan kedua, ya, itu yang melahirkan anak haram namanya Israel, didukung oleh PBB. PBB jadi babysitternya. Tahun 47 mengeluarkan UN partition, membelah wilayah Palestina itu menjadi 2, untuk Palestina, bangsa Palestina, dan untuk bangsa Yahudi. Jadi solusi, kalau Anda ingin mencari solusi politik perdamaian dengan Israel, nggak mungkin melibatkan Amerika, Inggris, dan PBB. Kenapa? Karena itu jadi udah dari dulu babysitternya dia, mak bapaknya yang haram ya mereka. Nggak mungkin Anda berharap mendapatkan solusi kemerdekaan bagi Palestina yang adil kalau 3 pihak ini terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena dia pasti akan bela anak haramnya. Paham sampai sini? Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat ayat yang lainnya, Allah ternyata sudah mempersiapkan, ya, sebuah rencana makar mengumpulkan Yahudi di akhir zaman untuk mendapatkan siksaan. Kan tadi itu Yahudi terpencar-pencar tuh, dihukum sama Allah berabad-abad, ribuan tahun, ya, dia terpencar-pencar seluruh dunia. Kemudian kok ya ada gerakan Zionisme ini, ya, inilah makar Allah, ya, yang menghidupkan ide bagaimana mengumpulkan bangsa Yahudi dari seluruh dunia untuk tinggal di sebuah tanah air nasional bersama-sama gitu. Nah itu lahir gerakan itu tahun 1897 di konferensi Yahudi internasional di Basel di Swiss. Ya, kesimpulan konferensi itu mereka minta kepada penguasa kekhalifahan Utsmaniyah Ottoman, ya, ingin beli tanah Palestina itu untuk menjadi tanah airnya Yahudi dari seluruh dunia dengan imbalan apa? Semua hutang kerajaan Utsmani akan diputihkan,
200 ton emas. Itu minjam dari luar negeri. Makanya bahaya itu ya, minjam utang luar negeri itu. Kemudian dijanjikan apa? Akan modernisasi, industrialisasi di seluruh wilayah Ottoman, akan dibantu keuangannya oleh Yahudi. Karena Yahudi ini yang megang perbankan besar di Eropa. Ya. Yang ketiga, alutsista persenjataan Ottoman itu akan dibantu untuk dimodernisasi supaya bisa apa? Mengimbangi kekuatan besar, kekaisaran besar pada saat itu di dunia untuk menghadapi perang dunia ke-1. Sampai ke situ, dan janji itu sekarang mirip ditawarkan lagi oleh generasi yang berbeda kepada negara-negara Arab yang ingin melakukan normalisasi politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama dengan Yahudi. Mereka meluncurkan apa? Deal of Century sejak tahun 2017, Abraham Religion, kemudian Abraham Accord, itu diluncurkan secara masif untuk apa? Menjadikan Israel ini menjadi anggota normal di dunia Islam, di negara-negara Arab, karena dia ada di Timur Tengah kan, ya. Tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, entitas penjajah dan bla 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 lainnya. Dia menjadi penuh 100% menjadi negara normal yang diterima oleh seluruh negara Arab dan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Ini proyek Amerika besar itu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat, ada rencana Allah memang untuk mengumpulkan Yahudi. Jadi Allah punya rencana di balik rencana itu. Ya, Zionis punya rencana ingin mengumpulkan Yahudi, dan Allah juga memang mendesain itu untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan Yahudi. Kita lihat nanti. Apa ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 104? Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Setelah itu, kata Allah, kami berfirman kepada Bani Israel setelah mereka dihukum puluhan tahun, ya, tidak bisa masuk Baitul Maqdis, diharamkan oleh Allah, mereka berdiaspora di seluruh muka bumi. Allah firmankan kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, uskunul ard. Ya, kalau tinggal di atas muka bumi, ya bisa tinggal di mana aja kan. Bisa tinggal di Eropa, di Amerika, di Asia, di Arab, di Timur, di mana-mana, termasuk di Afrika. Maka Yahudi itu ada yang ada yang kulit hitam, ada yang jenis yang mirip kayak bangsa Arab. Ada Yahudi itu di Arab itu ada di Irak, ada di Yaman, ya, sebagian kecil. Kemudian ada di Ethiopia, di Afrika itu, di Sudan banyak. Kemudian ada yang di Eropa, ada yang di Asia. Nah, termasuk dia cari-cari suku-suku Bani Israel yang hilang katanya. Nah, termasuk dia mau bikin proyek untuk apa? Untuk urusan kementerian urusan diaspora Israel itu mencari, ya, bangsa-bangsa Bani Israel yang hilang. The lost Jews in the world itu diantaranya diambil dari India. Nah, mungkin juga dari Indonesia, mungkin ada di mana itu kemarin. Ya, mungkin yang bawa-bawa bendera Israel di sono itu, di Sulawesi Utara itu barangkali dianggap sebagai bangsa Yahudi yang hilang. Ya, biarin aja dibawa ke sono angkut, ya. Nah, Allah mengatakan apa? Uskunul ard, tinggallah kamu di bumi. Loh, kalau tinggal di bumi, ya tinggal, memang kita tinggal di bumi, tapi al-ard di situ tidak lagi menunjuk bumi yang begitu luas, tapi spesifik, yaitu Allah punya rencana akan tempatkan kalian, akan membuat kalian tinggal di negeri yang pernah dulu dijanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah Baitul Maqdis. Untuk apa? Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika janji kebangkitan itu datang, maka kami akan niscayakan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Jadi sengaja Allah kumpulkan itu untuk apa? Untuk mewujudkan janji Allah yang terakhir, yang kedua kali, untuk kehancuran Bani Israel, ya, di akhir zaman. Karena kalau dia tinggal di banyak macam-macam negara, ya,
sulit bagi umat Islam menghancurkan Yahudi ini. Maka proyek Zionisme memulangkan Yahudi ke negeri leluhurnya menurut mereka, padahal tidak ada haknya mereka di situ, karena haknya nggak ada. Hak arkeologis, hak historis, hak politik di negeri itu nggak ada, dibuktikan secara arkeologi. Ada bekas-bekas kerajaan itu sudah punah. Ya, tapi memang begitulah makarnya rencana manusia. Allah menumpangi rencana itu dan sudah mempersiapkan itu untuk apa? Membinasakan, menghancurkan Bani Israel itu di akhir zaman. Nah, dikumpulin di satu tempat supaya apa? Mudah untuk dibinasakan di satu tempat. Ini tafsir para ulama. Ya. Bagaimana Allah akan menghancurkan mereka? Itu bisa saudara lihat dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 8. Itulah roadmap kehancuran Bani Israel atau Yahudi di akhir zaman. Mulai dari mana? Allah menetapkan takdir, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid, sampai ayat fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbir. Jadi Bani Israel itu berbuat kerusakan dua kali. Yang pertama mendustakan Nabi Muhammad sehingga dihukum oleh Allah, ya, karena mendustakan Nabi Muhammad, mengkhianati negara Islam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, berkolaborasi dengan kaum musyrikin Makkah untuk menyerang Madinah dalam perang Ahzab, ya, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit tuh, yang kisahnya sangat terkenal. Setelah perang Ahzab selesai, kaum musyrikin pulang ke Mekah. Kenapa? Digagalkan oleh Allah, dihancurkan tentara mereka dan perlengkapannya dengan mengirim angin yang kuat, dingin, yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan menimbun, ya, logistik mereka sehingga mereka nggak bisa makan. Ya, mau masak nggak bisa dimasak, anginnya kenceng banget, ya. Udah gitu kedinginan, udah gitu kuda-kudanya pada lari berhamburan. Maka gagal. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Itu surat Al-Ahzab. Allah hentikan peperangan itu tidak terjadi. Maka setelah perang Ahzab, Nabi menghukum Yahudi-Yahudi yang membelot itu. Ada 3 suku besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Nah, itu. Jadi Nabi mengepung pemukiman-pemukiman Yahudi, benteng-benteng mereka, ya, dirobohkan, dihancurkan oleh umat Islam. Padahal Yahudi di Madinah itu punya peradaban, ya. Mungkin sekarang Anda nggak melihat, tapi coba nanti, sekarang kan Arab Saudi itu punya kebijakan, ya, perjalanan umroh itu kan dibuat semacam perjalanan wisata, ya. Itu sudah bagian dari visi 2030, ya, Pangeran MBS, ya. Jadi Anda bisa jalan-jalan tuh sampai ke Taif, sampai ke Tabuk. Lihat aja nanti kalau bisa ada travel yang mengantarkan ke tempat-tempat Yahudi, ke Khaybar. Itu bentengnya besar-besar, ya. Mungkin sekarang tinggal sisa-sisanya, ya, nggak seperti dulu, itu besar. Mereka punya peradaban sih, dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena mereka membelot dan mereka dievakuasi, ya, perempuan, orang tua, ya, yang tidak mengangkat senjata melawan Rasulullah itu dievakuasi, dikeluarkan dari Madinah dan dari Jazirah Arab. Mereka nggak boleh tinggal di Jazirah Arab. Ya, sementara yang kombatan Yahudi yang mengangkat senjata melawan Rasulullah dihukum mati, dieksekusi. Itu dalam perang Khaybar, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah taala. Nah, jadi itu kemudian sejarah terulang. Ya, sekarang normalisasi politik, ya, dilakukan oleh sebagian negara-negara Arab, termasuk negara Teluk. Ya, Uni Emirat sudah ada, Bahrain sudah,
Ya, ini yang sedang mau berjalan kemarin Arab Saudi. Bahkan sudah datang kunjungan misi budaya, misi agama datang ke Arab Saudi itu untuk apa? Menjadi pembuka jalan untuk normalisasi politik. Mereka sudah datang ke, saya ditunjukkan videonya. Yahudi ini sudah datang ke tempat makam syuhada Uhud, yang saudara kalau umroh itu pergi ziarah ke sana. Sudah sampai dia. Dia sampai ke daerah yang dulu pernah dikuasai nenek moyang mereka. Dia tanam kurma, pohon kurma yang dulu ditanam oleh Yahudi nenek moyangnya. Padahal Nabi sudah melarang, nggak boleh ada orang Yahudi, bukan hanya di Madinah dan Mekah, tapi di seluruh Jazirah Arab. Dengan proyek normalisasi politik ini, itu dilanggar. Nah, Anda tahu bagaimana kalau melanggar syariat Islam itu kan? Ini berat, ini bukan satu hal yang remeh ya. Maka saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan bahwa di akhir, nah setelah itu kan ayat mengatakan apa? Setelah mereka kalah di Jazirah Arabia, mereka berdiaspora lagi ke negara-negara lain di luar. Mereka itu makanya memimpikan apa? Membuat negara Israel Raya itu ya disimbolkan dengan apa? Seperti bendera Israel sekarang, itu garis biru di atas dan di bawah itu simbol bagi dua sungai. Warna biru itu sungai. Itu sungai Efrat di Irak sampai sungai Nil di Mesir, karena di daerah itulah dulu Yahudi pernah berdiaspora dan kebingungan mencari tempat di mana. Jadi dari Mesir sampai ke Irak, termasuk Madinah itu bagian dari Israel Raya mereka, the Great Israel. Kalau normalisasi politik ini dibuka, kemudian negara-negara Arab Islam itu berhamburan menerima Israel, ini impian Israel ini tinggal beberapa langkah lagi untuk menjadi kenyataan. Ini hikmahnya luar biasa ya. Saudara yang dirahmati Allah, apa yang mereka lakukan? Para pejuang Palestina ini, mereka melakukan apa? Mereka menahan, mengambil tawanan Israel. Ya, yang tentara militernya ya yang melawan itu dibunuh di wilayah Palestina yang direbut oleh Israel. Jadi itu bukan tanah Israel itu ya. Ya, pejuang Gaza itu lewat para layang, kemudian lewat laut menyerbu wilayah-wilayah Israel. Itu bukan wilayah Israel dalam pengertian wilayah yang legal ditempati oleh mereka. Itu adalah tanah Palestina yang dirampas oleh Israel. Ya, maka mereka ambil para pejuang ini tawanan dari pihak sipil dan militer. Yang sipil diperlakukan dengan baik. Ya, Anda bisa melihat bagaimana proses penukaran tawanannya berlangsung dengan sangat baik, ya, sangat humanis, dipuji oleh dunia internasional. Ya, sementara yang militernya ini harus diganti kalau ingin membebaskan tawanan militer, mulai dari pangkatnya kopral sampai yang jenderal yang ditawan oleh orang-orang Palestina itu, maka harus dengan imbalan apa? Membebaskan seluruh tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis. Ya, harus diputihkan semua tahanan yang ada di penjara Israel itu, semua harus dikeluarkan dengan imbalan ratusan tawanan dari kalangan sipil dan militer Israel. Tapi mereka nggak mau, mereka malah membombardir. Itu membahayakan tahanannya sendiri. Nah, maka itu apa? Allah mengabarkan kepada kita ya, bahwa menggentarkan musuh, membuat mereka murka, menimpakan bencana kepada musuh, itu adalah amal soleh. Nah, kita kan tahunya amal soleh itu sholat, baca Quran, baca sholawat, ya, zikir, ya, ngaji gitu, taklim, itu kan amal soleh. Sedekah amal soleh. Padahal amal soleh itu ternyata dalam Al-Quran bukan hanya itu. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah 120 bahwa bentuk amal soleh itu adalah salah satu diantaranya yaitu ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, sebagaimana para pejuang dan rakyat Gaza itu menderita. Itu amal soleh. Menginjakkan suatu tempat yang membangkitkan murka dan amarah orang-orang kafir, wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar, itu amal soleh.
Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih, menimpakan bencana kepada musuh. Ya, kan Israel ngamuk-ngamuk tuh, marah. Ya, tanah wilayahnya tiba-tiba dibobol ya, dimasuki oleh tentara perlawanan Palestina. Kemudian bukan hanya itu, ditangkepin, ditawan warga sipil dan militer Israel. Itu kan bikin marah Israel tuh, bikin murka mereka, ya, menimpakan bencana kepada musuh, ya. Sampai sekarang di Israel itu pertama kali dalam sejarah lebih dari 1,5 juta warganya itu mengungsi. Baru pertama kali mereka merasakan pengungsian, ya, terutama yang di wilayah-wilayah yang ada di sekitar jalur Gaza. Itu adalah bentuk amal saleh. Bapak Ibu rahmati Allah. Berikutnya, bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang spirit perjuangan Palestina, ternyata juga menyingkap kerusakan berpikir, ya, virus-virus opini yang beracun yang dimuntahkan oleh kaum munafik. Persis seperti perang Ahzab dulu. Nabi menghadapi dua front perang fisik dan perang opini. Perang fisik itu menghadapi 10.000 tentara musyrikin dan Yahudi. Perang opini ini Nabi menghadapi teror mental dari orang munafik yang menyalahkan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Mereka nggak mau membantu Islam, membantu Rasulullah. Mereka malah, ya, memprovokasi, ya, umat Islam supaya apa? Jangan berperang melawan Yahudi. Udah tinggal di rumah aja, tidur aja, makan aja, tidur nyenyak, tenang, ya, gak usah berjihad. Nah, begitu cara berpikir kaum munafik tuh. Tapi pengennya untung, ya, gak bisa. Pengennya merdeka gimana? Mau merebut kemerdekaan ente gak berjuang melawan penjajah, gak bisa. Kemerdekaan itu bukan diberi, kemerdekaan itu direbut. Gak ada sejarahnya kemerdekaan itu pemberian, itu gak ada, kecuali ada konsesi-konsesi tertentu, seperti negara-negara Arab dapat kemerdekaan itu karena konsesinya besar kepada Barat itu. Ya, pertama lepas dari kekuasaan Ottoman, ya, memberontak kepada Kekhalifan Ottoman Turki. Yang kedua, Amerika dan Inggris sudah meneliti, ya, wilayah gurun pasir tandus di Timur Tengah itu mengandung banyak mineral, minyak bumi dan gas. Nah, itu sudah konsesinya dia tuh. Udah, gua kasih aja lu kemerdekaan. Tapi nanti proyek-proyek minyak dan gasnya kita yang garap, bos. Nah, kan begitu. Nah, itu baru merdeka. Itu nggak ada keringetnya berjuang. Beda sama Indonesia, perang lawan penjajah, revolusi kemerdekaan. Beda sama Aljazair, perang lawan Perancis, 1,5 juta rakyat Aljazair syahid di medan pertempuran melawan tentara Perancis dalam 6 tahun. Coba bayangin, 6 tahun yang mati syahid rakyat Aljazair itu 1,5 juta. Dari tahun 54 sampai tahun 62 baru merdeka dia. Ya. Nah, itulah kalau orang munafik cara berpikirnya bagaimana? Nggak mau. Qad ya'lamullah. Nah, lihat deh surat Al-Ahzab ayat 18 sampai 20. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwani halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila asyihatan 'alaikum. Saudara kalau baca itu ngerti. Ya, kalau cuma baca doang kagak ngerti ya susah. Ya, makanya pentingnya ngaji, baca terjemahan, baca tafsir, ikut pengajian itu penting, ya. Dan kalau ngaji jangan ngantuk, ya, jangan asal selewatan. Ya, kalau ngajinya nggak tuntas, itu bisa-bisa nanti kayak kelompok yang keblinger. Dia bilang suruh pejuang Palestina, berjihadlah ente dengan sunnah, berjihadlah dengan sunnah. Ya, sunnah apa yang ente maksud? Sunnah ikut penjajah, tidur aja, makan aja, kagak melawan. Nah, itu nggak bisa begitu. Allah mengetahui para penghalang untuk berperang dari golongan kamu, dan mereka yang berkata kepada saudaranya, halumma ilaina, mari bersama kami, tenang-tenang saja di rumah, udah nggak usah ikut Muhammad, udah nggak usah ikut melawan penjajah. Ya, mereka tidak datang berperang kecuali hanya sebentar, cuma store muka doang, absen, hadir, tapi kagak ikut perang. Asyihatan alaikum, mereka kikir kepada kamu. Ketika datang bahaya, ketakutan, kamu akan melihat
mereka memandang kepadamu dengan bola mata yang berputar-putar seperti orang mau pingsan. Jadi kalau datang ancaman dari musuh, bom, ya, roket, rudal, ya, menyasar rumah, masjid, macam-macam, tempat pengungsian, mereka mau pingsan tuh rasanya. Padahal masih hidup, ya, belum mati, tapi udah tersungkur mati. Pingsan karena akan mati. Yang kedua, apabila ketakutan itu hilang, kalau sudah hilang serangannya, agresinya, gencatan senjata, mulai deh keluar nih makhluk-makhluk munafik. Apa ya? Mereka mencaci kamu, salakukum bi'alsinatin hidad. Mereka mencaci para pejuang dengan lidah yang tajam. Gara-gara lo ngelawan penjajah, udah tahu Israel bengis, udah tahu Israel kurang ajar, lo pancing lagi dia, lo serang lagi dia, makin habis kita, dibombardir sama Israel, ya. Makin banyak korban di kalangan kita ini, 18.000 yang mati, ya, 200.000 rumah yang hancur, puluhan rumah sakit yang tidak bisa beroperasi lagi, ratusan masjid dan gereja. Ini gara-gara ente nih pejuang, kurang ajar lo. Nah itu munafik begitu ngomongnya, lidahnya tajam kepada para pejuang. Nauzubillah min. Ini sudah digambarkan dalam surat Al-Ahzab zaman dulu, ya, ketika Nabi menghadapi perang Ahzab, koalisi kaum musyrikin dan Yahudi. Nauzubillah min zalik. Saya kira itu bagian yang pertama dari kajian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.